Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ASN, selamat datang kembali di ASN Corner. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia digital, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, bersama saya, Liza Aulia Yusti, dan di sini sudah hadir dua narasumber kita, ibu-ibu dosen dari Universitas Jambi, yaitu Ibu Lisa Maharani dan juga Ibu Luki Pesonasari. Langsung saja ya kita masuk ke topik pertama yaitu mengenai good practice. Kira-kira nih dari Ibu Lisa, apakah ada contoh isu mengenai good practice yang selama ini Ibu hadapi? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Liza. Jadi kalau omong-omong soal good practice, khususnya di Universitas Jambi kita sebagai dosen, ada satu kewajiban nih yang harus kita lengkapi setiap semesternya, namanya pengisian BKD atau beban kerja dosen. Nah, jadi ketika saya awal masuk Unja, saya agak emes nih sama dosen-dosen senior yang menyelesaikan tugas BKD ini setiap semester gitu. Dosen itu diminta untuk disiplin ya, memenuhi kewajiban mereka untuk mengumpulkan minimal 12 sampai 16 SKS dari mulai pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian sampai penunjang gitu. Wah aja gitu melihat dosen-dosen senior ini, mereka sudah mengumpulkan data-data dari yang sudah dilakukan, kemudian diinput ke sistem, dan itu dilakukan selama setiap semester gitu, dengan mungkin formatnya dulu masih menggunakan manual, kemudian sekarang sudah digital gitu, tapi mereka berhasil bertahan gitu, dan yang pastinya bukan cuma mengejar kuantitas aja sih, tapi mereka juga mengejar kualitas dari poin-poin yang mereka kumpulkan. Oke, mengenai BKD ini ya, kira-kira kalau dari Ibu Luki, apa sih kunci keberhasilannya dalam dosen untuk mengisi BKD ini? Nah, kalau menurut saya ya, Ibu Liza, kalau kunci keberhasilan kita untuk pengisian BKD ya, BKD itu kan sangat panjang tuh waktunya, ada rentan waktu selama 6 bulan atau satu semester ya. Nah, bagaimana sih kita? Kalau menurut saya ya, keberhasilan itu pertama pembagian waktu. Pembagian waktu bagaimana kita cara membagi waktu kita, atau kita boleh menyicil poin-poin yang akan kita masukkan ke dalam sub-sub di dalam BKD tersebut. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kita harus disiplin ya, disiplin atau sesuai dengan sub-sub apa yang diinginkan dalam BKD tersebut gitu. Terus bagaimana kita harus seorang dosen ini harus berusaha ya memenuhi kebutuhan kita seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat itu sangat perlu dilakukan seorang dosen. Bu Liza, Oke, kalau menurut saya. lanjut nih, bagaimana kira-kira cara kita menularkan atau kita memperluas good practice ini ke unit lain? Nah, dari Bu Lisa, bagaimana tanggapannya ini? Oke Bu, gimana caranya supaya ini bisa memperluas? Yang pertama mungkin kebijakan dari prodi ya, kalau dalam lingkup prodi kita kumpul bareng atau di fakultas mungkin bisa dibuat dalam satu forum sosialisasi gitu, supaya dosen-dosen yang baru itu jadi tereducated gitu, jadi tahu bagaimana cara untuk mengumpulkannya, dikasih tips dan triks. Terus tadi kayak yang Bu Luki juga bilang, kayak kita harus kerjasama ya, daripada kita Ya. melakukan penelitian sendiri untuk ngisi BKD, mending kita bareng-bareng gitu, kita nulisnya bareng, partnya dibagi-bagi, jadi tentu akan lebih mudah gitu juga dengan pengabdian. Jadi itu sih Bu. Oke, jadi memang wajib ya kalau untuk ya kita harapkan di dunia perguruan tinggi ini ya dosen-dosen senior bisa sharing knowledge dengan dosen-dosen yang baru nih, apalagi dosen baru ya benar-benar belum ada pengalaman ya untuk mengisi BKD itu sangat perlu ya diberikan Ya, Bu. pengetahuan tambahan seperti itu ya Ibu ya. Kira-kira kalau dari Ibu Luki ada nggak good practice yang lain yang mungkin bisa kita bahas di sini? Kalau menurut saya ya Bu, kita selama ini ya, pada zaman sekarang ini banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang sangat membantu kita sebagai dosen. Nah, contohnya salah satunya sangat sederhana itu kayak Google Dokumen. Nah, Mm-mm. Dokumen itu menurut saya ya, itu sangat efisiensi, sangat membantu kita sebagai dosen, apalagi dosen ini memiliki kesibukan masing-masing ya. Google Dokumen itu sangat membantu kita, jadi kita juga terhemat dengan waktu ya. Terus kita dari Google Dokumen tersebut kita bisa melakukan kerjaan tanpa kita harus berkumpul, tanpa kita harus bertemu langsung. Nah, itulah mungkin ya kita sebagai dosen tuh banyak sekali aktivitas. Nah, Google tersebut lah yang akan membantu kita gitu. Oke, Mungkin Bu ya. lalu untuk mengenai kunci keberhasilannya nih, kira-kira bagaimana pendapat Bu Lisa? Oke, Bu. Kalau menurut saya sih mungkin kita contohnya pada saat kita ngerjain borang prodi baru ya misalnya. Nah, itu kan kita ada banyak yang per bab yang harus dikerjakan. Kan kita bisa langsung bagi nih, saya di bagian bab satu, terus kemudian teman saya di bagian bab 2 dan seterusnya gitu. Jadi, gimana cara supaya kunci keberhasilannya otomatis yang harus duluan kita lakukan adalah mengenalkan si Google dokumen tersebut ke rekan-rekan kita gitu. Pada saat kita sudah sepaham ini gunanya untuk apa,
Nah, otomatis kita akan kayak yang Bu Luki bilang, kita bisa efisiensi waktu, kita juga nggak perlu kumpul dulu untuk menyelesaikan borangnya gitu. Jadi sangat efektif gitu, Bu. Oke, jadi balik lagi nih ke Bu Luki, kira-kira bagaimana ya cara kita memperluas atau menularkannya ini ke unit lain? Nah, mungkin ya kita cara memperluasnya itu dengan cara sosialisasi. Bagaimana cara kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang belum kita tahu, terus kita menanyakan langsung kepada mungkin dosen-dosen senior atau rekan kerja kita yang sudah memahami tentang aplikasi-aplikasi sekarang kan. Jadi itulah gunanya kita harus bersosialisasi atau kita mencari tahu mengenai aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada saat ini, gitu, mungkin Bu. Oke, jadi kita Ya, harus saling sharing ya antar dosen. Bisa ya, jadi dosen senior yang lebih dulu tahu memberi informasinya ke dosen yang junior atau dosen junior sebaliknya mana tahu dosen juniornya ya yang lebih update memberi pemahamannya dan juga sharing ke dosen yang senior begitu ya Ya, Bu ya. iya betul, Bu. Oke, kita lanjut ya kita ke topik yang kedua nih mengenai bad practice. Kebetulan dari saya sendiri itu ya banyak sekali kasus kalau di dosen-dosen terutama dosen yang biasanya sudah senior ya agak kesulitan nih mahasiswa untuk menghubungi dosen-dosen yang senior ataupun mungkin ada beberapa juga kita bisa sebut sebagai oknum dosen yang kurang responsif gitu terhadap mahasiswa. Adanya seperti ini kan termasuk ke pelanggaran etika digital ya. Menurut Ibu Luki nih, kira-kira apa sih penyebabnya terjadi kegagalan dari responsifnya dosen terhadap mahasiswa ini gitu? Kalau menurut saya itu terkadang apalagi dosen-dosen yang sudah senior gitu ya, itu terkadang kan dengan hal-hal tersebut kan ada yang memang benar-benar tidak mau diganggu waktunya. Terkadang kalau sudah di dalam rumah itu memang dia memang ingin istirahat. Nah, terkadang ada yang memang seperti dosen seperti kita ini benar-benar kadang kita update ya, kita selalu memegang handphone atau segala macam itu sendiri gitu mungkin. Jadi menurut saya itu ya terkadang ya kembali kepada personal dosennya masing-masing sih. Gitu gitu, Bu. Oke, kalau dari Bu Lisa gimana nih? Kira-kira ada nggak tipsnya supaya kita bisa mencegah kejadian ini agar tidak berulang gitu? Dari perspektif kita sebagai dosen ya, kalau yang bisa kita lakukan sih kalau menurut saya, ya kita tentukan waktu gitu. Saya paham Ya. kalau misalnya kita pun sebagai dosen punya kesibukan ya, ada yang mungkin sudah menikah, yang punya anak, kita punya waktu untuk mengajar, mengurus keluarga, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan menentukan waktu untuk membalas chat mahasiswa gitu. Misalnya begitu kita sampai kampus, di jam 8.30 sampai 8.40 kita prioritaskan untuk membalas chat mahasiswa yang mungkin udah masuk dari kemarin, kita scroll lagi ke bawah gitu. Ya mungkin kalau dosen yang sudah sepuh ya, kalau mereka itu susah untuk diganggu di hari libur atau apa, mungkin pada saat kita masuk kelas kita bisa bilang, saya biasanya akan aktif kalau kalian WA di jam segini gitu. Misalnya saya morning person nih, setiap sholat subuh saya langsung megang laptop untuk ngerjain jurnal misalnya. Jadi kalau kalian chat saya di waktu tersebut, saya akan cepat respon. Nah, gitu kan bisa juga ya kalau mau disesuaikan Ya. dengan kepribadian masing-masing. Gitu sih mungkin Bu Liza. Nah, iya, jadi untuk alternatif terbaik kita menghindari kejadian seperti slow respon dosen ini memang yang terbaik itu kita membagi waktu, kita buat schedule, dan kita juga harus memberi informasi tersebut ke mahasiswa yang akan membutuhkan kita nanti ya, sehingga mereka tuh tidak digantung seperti itu ya. Oke, Ya. kira-kira nih dari Bu Lisa ada nggak contoh dari bad practice yang lain nih? Zaman saya kuliah dulu juga, ini hanya oknum ya, tapi ada beberapa dosen yang menggunakan materi ajar dari tahun 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu masih digunakan di saat sekarang ini. Mungkin Bu Luki juga pernah nemu yang seperti itu ya, Bu? Iya, benar. Iya sih, memang PowerPoint itu harusnya setiap semester itu di-upgrade gitu ya, Bu ya. Jadi kalau dari Ibu Luki, kira-kira nih apa ya penyebabnya sehingga ini terjadi gitu? Mungkin terkadang dia malas untuk mengupgrade kan belajar, terus mencari tahu aplikasi-aplikasi terkini. Sekarang kan banyak banget ya, kita sebagai dosen tuh perlu juga mengupgrade diri kita, mengupgrade apa-apa yang terjadi, apa-apa yang telah ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Kira-kira bagaimana ya cara kita mencegahnya? Menurut Ibu Lisa bagaimana? Cara untuk mencegahnya ya pertama kita ingatkan diri sendiri kita sebagai ASN kita harus terus improve dan untuk supaya mudah ngerjainnya mungkin kalau ngerjain PPT dulu lama harus cari gitu ya sekarang kan kita sudah punya berbagai macam AI yang bisa sangat memudahkan kita gitu Bu. Iya, jadi itu sebenarnya bagian dari alternatif bagaimana kita untuk menghindari supaya PPT legendaris ini tidak terus-menerus digunakan ya, Bu ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita mengenai good and bad practice ini. Kesimpulannya adalah untuk mengenai good practice ini sebenarnya apa yang sudah tercapai atau yang sudah terkerjakan dengan baik, terutama kita di dunia perguruan tinggi ini, baiknya itu selalu disosialisasikan, di-sharing kepada rekan-rekan yang lain gitu ya, atau kepada institusi atau
bagian-bagian unit lain gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang bad practice, nah itu menjadi evaluasi buat kita semua. Semoga kita bisa mencegah terjadinya itu untuk di kemudian hari seperti itu. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat diberikan pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lisa dan Ibu Luki atas kesempatan dan semua pengetahuan yang sudah diberikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.